Kalau kamu pernah bingung dari Jogja ke Pati, Kudus, atau Jepara, enaknya lewat mana? Kamu nggak sendiri. Banyak traveler yang ragu karena rute ke Pantura Timur identik dengan Semarang Demak yang kadang macet, kadang malah tergenang banjir pasang air laut. Nah, kali ini aku mau ajak kamu lewat jalur alternatif. Jalur yang mungkin belum banyak dilirik, tapi sebenarnya sangat layak dicoba. Tenang, ini bukan jalan tikus yang sempit dan nyasar ke kebun tebu. Ini jalur yang rapi, nyaman, dan pemandangannya luar biasa. Banyak driver yang putar arah dan pilih jalur ini. Vlog ini aku buat dari sudut pandang traveler, bukan orang sok tahu. Aku cuma pengen berbagi rute, cerita, dan sedikit obrolan ringan dari balik kemudi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share Satu Arah Jogja. Siapkan kopi, atur posisi duduk, dan mari kita mulai perjalanan ini. Siapa tahu, ini jadi rute favorit barumu ke utara Jawa. Yuk, kita jalan! Assalamualaikum sahabat Satu Arah Jogja. Kali ini aku mau ajak kamu lewat jalur alternatif. Jalur yang mungkin belum banyak dilirik, tapi sebenarnya sangat layak dicoba. Tenang, ini bukan jalan tikus yang sempit dan nyasar ke kebun tebu. Ini jalur yang rapi, nyaman, dan pemandangannya luar biasa. Vlog ini aku buat dari sudut pandang traveler, bukan pemandu wisata, bukan sopir travel, dan tentu saja bukan orang sok tahu. Aku cuma pengen berbagi rute, cerita, dan sedikit obrolan ringan dari balik kemudi. Salam Satu Arah Jogja. Kalau kamu nyasar ke video ini karena bingung, dari Jogja ke Pati atau Jepara, enaknya lewat mana ya? Selain lewat Demak atau Semarang yang sering banjir pasang air laut, kamu sedang ada di jalur yang tepat. Semua cerita sedang menunggu kita, menebar senyum ringan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil, makna besar. Hari ini kami coba jalur alternatif ke arah Pantura Timur Jawa Tengah. Nggak lewat Semarang, nggak lewat Demak yang sering tergenang rob atau banjir pasang air laut, tapi lewat selatan, Klaten, tol Jogja Solo, keluar di pintu tol Purwodadi, lanjut ke Kaliyoso, Gemolong, dan seterusnya. Buat yang belum pernah, rute ini bisa jadi penyelamat, dan pemandangannya juga nggak kalah indah. Mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu Arah Jogja menyapa mata ini tak pernah lelah, menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, menebar senyum ringan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil, makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Satu Arah Jogja terus menjelajah, menyulam cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan karya, Jogja dan Nusantara bersuara. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan, mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu Arah Jogja menyapa mata ini tak pernah lelah, menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, melangkah kecil jadi cahaya untuk bangsa yang luar biasa. Jogja Indonesia tercinta, cerita kita takkan sirna. Ke arah Kaliyoso. Ini adalah titik di mana tol modern mulai berganti jadi jalan-jalan kampung yang tenang dan bersahabat. Tapi jangan salah, rute ini bukan rute sembarangan. Ini jalur lintas dalam yang menghubungkan banyak titik penting di sisi timur Jawa Tengah. Satu Arah Jogja menyapa, dan segi punggung semangat menyala, menembus kota, masuk ke desa, menemukan cerita yang luar biasa. Jejak kami bagai peta, menelusur daratan Yogyakarta. Mata terbuka, hati pun terbawa pada pesona yang tiada duanya. Jalanan mengajar arti tentang hidup yang berbagi. Setiap sudut punya warna,
penuh makna, penuh cerita. Mari jelajah bersama satu arah Jogja, alam budaya dan rasa. Kita bawa senyum dan karya untuk dunia tahu indahnya Jogja. Dari gunung sampai lautan, dari sawah hingga perkotaan, kita sambung kisah negeri lewat langkah yang menyapa hati. Di setiap senyum warga desa. Selepas gerbang tol, jalanan relatif mulus. Masuk kawasan Kalioso, Gemolong, suasananya berubah. Sawah menghampar, desa-desa hidup dengan ritmonya sendiri. Ada petani memanggul cangkul, ibu-ibu ngider jual jajanan, dan suara gamelan kadang terdengar samar dari arah rumah-rumah tua atau orang yang sedang hajatan. Ini Jawa Tengah yang sebenarnya. Tenang, tapi bergerak. Di Gemolong kami sempat berhenti sebentar buat nyari jajanan. Teman saya langsung semangat nyari nasi grombyang atau bakmi Jawa khas Sragenan. Di beberapa titik ada juga warung kecil yang jual tempe benguk bacem. Legit, gurih, khas pedesaan. Indahnya Jogja, dari gunung sampai lautan, dari sawah hingga perkotaan, kita sambung kisah negeri lewat langkah yang menyapa hati. Di satu arah Jogja tak hanya berkata, tapi hadir dan terasa lewat sajian rasa lokal. Kondisi Jalan Semarang-Demak saat banjir pasang. Kalau kamu sering dengar kabar soal jalur Semarang-Demak banjir, itu bukan isapan jempol. Faktanya, ruas jalan nasional yang menghubungkan ibu kota Jawa Tengah ke arah Demak hingga Kudus dan Pati ini memang sering terendam saat pasang laut. Banjirnya bukan air hujan, tapi air laut yang naik lewat saluran-saluran kecil di pesisir utara. Biasanya terjadi saat bulan purnama atau peralihan musim. Tingginya bisa mulai dari genangan sebetis sampai hampir selutut. Dan parahnya, itu terjadi di jalur utama Pantura. Kalau sudah begini, lalu lintas macet total. Truk-truk besar jalan lambat, kendaraan kecil rawan mogok. Bahkan kadang pengendara motor harus turun dan menuntun motor sambil menahan arus air asin. Selain itu, aspal jadi licin, garis marka jalan tak terlihat, dan saluran drainase sering mampet. Solusi jangka panjang sih katanya sedang dikerjakan, jalan tol Semarang-Demak elevated dan tanggul laut. Tapi sementara belum rampung sepenuhnya, kondisi ini masih sering terjadi. Jadi, kalau kamu sedang merencanakan perjalanan via jalur utara dan dengar kabar ROB di Semarang-Demak, sebaiknya cari alternatif lain. Dan itulah kenapa rute via Solo Purwodadi bisa jadi pilihan yang bijak. Alam budaya dan rasa, kita bawa senyum dan karya untuk dunia tahu indahnya Jogja. Dari gunung Selain lewat sampai jalan Solo lautan. Purwodadi, perjalanan ke wilayah utara Jawa Tengah bisa lewat tol Solo Kertosono, keluar pintu Ngawi, lanjut ke utara lewat Bojonegoro, Cepu, Blora, Rembang. Kalau kamu nggak bawa kendaraan pribadi, tenang, ke Purwodadi juga bisa naik angkutan umum. Dari Solo Balapan, kamu bisa naik kereta KA Joglo Semarkerto atau KA Maharani, turun di stasiun Gundih. Dari sana tinggal lanjut pakai ojek atau angkot lakal ke Purwodadi. Perjalanannya cukup nyaman, dan pemandangan sepanjang lintasan juga menyenangkan. Selain kereta, ada juga bus AKDP antar kota dalam provinsi dari Terminal Tirtona di Solo. Ada bis kecil dan sedang dengan rute Solo Purwodadi Blora Cepu yang lewat jalur Gemolong Kunduran. Kalau kamu suka sensasi bus ngetem dan naik turun penumpang sambil dengar musik koplo, ini jalurnya. Kami mulai masuk ke wilayah Sragen bagian barat, menuju Gemolong. Jalan yang kami tempuh dari gerbang tol ke arah Purwodadi, ini totalnya sekitar 45-50 km. Nggak terlalu jauh, tapi penuh cerita. Gemolong sendiri adalah wilayah kecamatan yang tenang, masuk Kabupaten Sragen. Jalannya 2 lajur, cukup baik. Tapi sesekali harus bersabar kalau ketemu truk besar atau bus antar kota yang jalannya santai. Tapi justru di situ seninya.
Perjalanan ini bukan soal kecepatan, tapi soal menikmati suasana. Wilayah ini kaya akan tradisi. Penduduknya ramah, masih sangat menjunjung adat Jawa. Di desa-desa, tradisi selametan, kenduri, dan nyadran masih rutin digelar. Banyak yang hidup dari pertanian, peternakan, dan sebagian mulai menggeluti usaha kecil seperti produksi tempe tulis rumahan atau olahan pangan lokal. Beberapa kilometer dari Gemolong ke arah utara, kita mendekati kawasan hutan Gundih. Tapi, sebelum sampai sana, sebenarnya ada destinasi yang bisa disinggahi kalau kamu punya waktu. Gunung Kemukus, sebuah bukit keramat yang sejak dulu penuh cerita kontroversi. Dulu terkenal sebagai tempat ritual mistik, tapi kini mulai ditata ulang sebagai kawasan wisata religi. Nggak jauh dari situ ada juga Waduk Kedung Ombo. Waduk raksasa peninggalan era Orde Baru ini membentang melintasi 3 kabupaten, Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Kalau kamu suka pemandangan air luas, spot mancing, atau sekedar cari sunrise tenang, Kedung Ombo layak disinggahi. Salam satu arah Jogja, salam satu arah Jogja. Satu arah Jogja menyapa, mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, menebar senyum ringan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Satu arah Jogja terus menjelajah, menyulam cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan karya, Jogja dan Nusantara bersuara. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan, mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu arah Jogja terus menjelajah, menyulam cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan karya, Jogja dan Nusantara bersuara. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan, mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu arah Jogja terus menjelajah, menyulam cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan karya, Jogja dan Nusantara bersuara. Langkah kecil jadi cahaya untuk bangsa yang luar biasa. Jogja Indonesia tercinta, cerita kita takkan sirna. Setelah perut terisi, kami melaju menuju arah Gundih. Nah, ini bagian yang paling menarik buat saya pribadi. Hutan Gundih. Hutan ini bukan sekedar pepohonan. Gundih adalah kawasan hutan jati milik perhutani, membentang luas di perbatasan Grobogan dan Sragen. Jalannya sepi, teduh, dan punya daya magis tersendiri. Kalau kamu melintasi sini pagi-pagi, kabut tipis sering turun di antara batang-batang jati. Kalau malam, lampu-lampu kendaraan tampak seperti kunang-kunang yang bergerak perlahan. Di zaman dulu, hutan Gundih sempat dikenal angker. Banyak kisah mistis beredar dari para sopir truk malam. Tapi sekarang jalan sudah lebar dan cukup terawat. Bahkan jadi spot favorit bagi para pemburu konten motoran atau gowes sunyi di akhir pekan. Tapi tetap hati-hati ya, sinyal HP di beberapa titik hilang. Dan jalan ini termasuk lintasan truk berat. Jadi kudu waspada kalau nyetir malam. Satu arah Jogja menyapa, mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, menebar senyum ringan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Satu arah Jogja terus menjelajah, menyulam cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan karya, Jogja dan Nusantara bersuara. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan,
mengenalkan negeri lewat lensa dan aksi. Satu arah Jogja, satu arah Jogja, satu arah Jogja. Satu arah Jogja menyapa, mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, menambah senu dengan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Satu arah Jogja terus menjelajah, mengulang cinta di tiap langkah. Setelah melewati wilayah perbukitan dan hutan jati gundih yang sejuk dan sedikit mistis itu, kami masuk ke Grobogan. Kita mulai masuk ke wilayah pinggiran kota Purwodadi. Suasana mulai ramai, banyak toko, bengkel, dan warung pinggir jalan. Jalan mulai melandai, kendaraan makin ramai, dan papan petunjuk Purwodadi sudah mulai bermunculan. Sejarah Nusantara bersuara, langkah kecil cari cahaya untuk bangsa yang luar biasa. Jogja Indonesia tercinta, cerita kita takkan sirna. Arah panah ke kota jelas terbaca. Ini saatnya kita kenalan sebentar sama Purwodadi. Purwodadi, ibu kota Kabupaten Grobogan. Mungkin namanya nggak sepopuler Solo atau Semarang, tapi kota ini punya sejarah panjang. Letaknya strategis di cekungan pegunungan Kendang, menjadikannya pusat distribusi dari jalur selatan ke utara Jawa bagian timur. Kota ini juga punya identitas kuliner yang kuat. Siapa sih yang nggak kenal suike Purwodadi? Sop kodok khas ini yang kaya rempah dan sudah terkenal sejak zaman belanja. Buat yang gak makan kodok, jangan khawatir. Masih banyak menu lokal seperti pecel kembang turi, tahu petis, sampai getuk lindri dari desa-desa sekitar. Yang bikin saya senang, suasana kota ini masih adem. Lalu lintas gak serami kota besar, tapi tetap hidup. Ada masjid tua, alun-alun yang luas, dan pedagang kaki lima yang jual tahu bakso goreng hangat-hangat di sore hari. Sempurna banget buat transit sebelum lanjut ke Pati, Kudus, atau Jepara. Suara Jogja menyapa, mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, menebar senyum ringan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Kota kecil ini adalah pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Terkenal sebagai daerah pertanian dengan tanah subur, meski sering mengalami kekeringan musiman di sisi timurnya. Purwodadi juga punya jejak budaya yang kuat. Tradisi wayang kulit, tayub, hingga barongan masih dipertahankan terutama di desa-desa sekitar. Warganya punya semangat gotong royong yang tinggi. Dan kalau kamu sempat mampir ke pasar tradisionalnya, nuansa Jawa Tengah klasik langsung terasa. Satu arah Jogja menyapa, mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang. Tips perjalanan nyaman lewat Jalan Raya Solo Purwodadi. Jalan Raya Solo Purwodadi bukan jalan tol. Ini jalan nasional kelas menengah yang sering dipakai truk, bus antar kota, dan kendaraan pribadi. Tapi tenang, asal tahu caranya, kamu bisa menikmati perjalanan ini dengan santai. Usahakan berangkat pagi hari sebelum pukul 8. Lalu lintas masih ringan, cuaca belum terlalu panas, dan kamu punya lebih banyak waktu kalau ingin berhenti di beberapa spot wisata atau kuliner. Meskipun pom bensin tersebar, tapi nggak terlalu dekat jaraknya. Isi penuh bensin sejak di Solo atau Klaten. Jangan lupa cek tekanan ban dan rem. Jalan ini punya banyak tikungan dan tanjakan kecil, terutama di sekitar Gemolong, Gundih. Gunakan navigasi offline. Di beberapa titik, terutama di hutan Gundih, sinyal bisa hilang. Untuk peta offline lewat Google Maps atau pakai aplikasi navigasi yang tetap bisa berfungsi tanpa sinyal.
istirahat sejenak di Gemolong atau Gundih. Banyak warung kopi, angkringan, dan tempat istirahat di pinggir jalan. Gemolong punya beberapa spot makan enak dan murah. Selain bikin segar, ini juga cara untuk ikut mendukung ekonomi lokal. Hati-hati di malam hari. Jalanan gelap dan minim lampu jalan, terutama di antara Gundih dan Wirosari. Hindari ngebut, banyak kendaraan besar dan beberapa titik tidak punya marka jelas. Kalau kepepet harus malam, usahakan jalan konvoi atau bareng kendaraan lain. Waspada hewan ternak dan aktivitas warga. Karena jalan ini melewati banyak desa, kadang ada sapi menyeberang atau ibu-ibu naik sepeda membawa hasil panen. Pelan-pelan saat masuk area permukiman. Salam satu arah Jogja. Satu arah Jogja menyapa mata ini tak pernah lelah menatap indahnya anugerah. Semua cerita sedang menunggu kita, menebar senyum ringan membantu mengenalkan dunia dari sudut yang jujur. Langkah kecil, makna besar, kita jelajah, kita berkarya. Satu arah Jogja terus menjelajah, menyulap cinta di tiap langkah. Alam budaya, rasa dan karya, Jogja dan Nusantara bersuara. Bukan sekadar berjalan, tapi merangkai harapan. Perjalanan bisa dilanjutkan ke arah timur laut, lewat Sukolilo, menembus Pegunungan Kendeng, hingga tiba di Kayan. Jalan ini menanjak dan berliku, tapi pemandangannya luar biasa. Pegunungan kapur, sawah bertingkat, dan langit yang luas jadi teman setia di sepanjang jalur. Begitu turun dari Kendeng, kita masuk kawasan Pati. Jalan mulai ramai lagi, karena ini sudah masuk jalur utama, Jalan Nasional Penghubung Jakarta ke Surabaya. Jalan Pantura. Sibuk, cepat, dan penuh truk, tapi juga jadi urat nadi ekonomi Jawa. Dan begitulah, dari Jogja, lewat Klaten, masuk tol, tembus hutan, dan kini sampai di ujung Pantura. Rute yang jarang dilirik, tapi menyimpan banyak cerita. Kalau kamu sedang cari jalan lain, bukan yang tercepat, tapi yang paling penuh warna, mungkin ini jalur yang kamu cari. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Langkah kecil jadi cahaya untuk bangsa yang luar biasa, Jogja Indonesia.